Baru teman kuliahku. Baik, kita mulai izinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Berharap mudah-mudahan majelis ilmu pada pagi hari ini mendatangkan kebermanfaatan, keberkahan kita semua insyaallah. Salawat beriring salam kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya. Kita berdoa dan mohon kepada Allah pula semoga kita semua orang yang kita cintai telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Ya Rabbal Alamin. Mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kita mulai untuk mereview materi dulu, ya. Karena kalau kemarin mulai ngaji ternyata agak muternya malah membingungkan. Materi baru prakteknya kan gitu saja. Nah, insya Allah kita akan mereview fi'il semua. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita coba untuk fi'il amr. Jadi kita akan memulai mereview satu kata, satu kalimat yang diubah dari fi'il madhi, mudhari' dan amr. Dan insya Allah fi'il ini memang yang paling banyak ya, yang sering kita temukan dalam Al-Quran dan juga perubahan-perubahannya. Minimal teori ini nanti menjadi bekal kita bagaimana menerjemahkan, mengartikan sebuah fi'il. Apakah fi'il ini untuk apa yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan, ataupun fi'il ini untuk subjeknya siapa. Minimal ciri-ciri itu kita bisa pahami melalui materi kita sampaikan, insyaallah. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari fi'il madhi. Fi'lun madhi. Kemudian fi'lun mudhari'. Dan fi'il amr. Ini kalau 4 muat ya? Saya kecilin gitu. Karena sebenarnya perlu nggak perlu tapi supaya lebih memudahkan. Ya apa? Ya, perlu saya gedein. Objeknya, subjeknya, kemudian fi'il madhi. Ini nggak bisa gitu loh. Ini modelnya. Fi'il mudhari'. Fi'il Fa'il itu sama kerja bukan ya? bukan subjek. Fa'il pelakunya. Nah. Baik, kita mulai dari fa'il artinya pelakunya. Kalau pelakunya contohnya
mulai dari huwa. Huwa. Warna lain aja. Huwa. Berarti kan apa artinya huwa itu? Iya. Dia laki-laki. Ketika kita mencoba memulai dengan kataba, kalimat yang mudah. Kataba. Huwa kataba artinya dia sudah menulis. Kalau dia sedang menulis, berarti gimana fi'il mudhari'nya? Ya. Yaktubu. Betul. Kuncinya adalah di huruf ya-nya. Kataba, kemudian yaktubu. Kita tambahin warna merahnya. Yaktubu. Nah, kata perintahnya ada nggak? Oh, tuh. Untuk huwa, Oh, untuk dia. Mungkinkah kita menyuruh orang yang nggak ada? oh, Nggak bisa ya. oh. Nah, yang kita pelajari kemarin hanya 4 saja, yaitu orang yang di depan kita. Meskipun sebenarnya bisa kita menyuruh orang salah. Dan di Al-Quran pun ada. Perintah untuk orang ketiga itu ada. Nah, tapi perlu kita pelajari, kita maklumi ya. Kita tulis aja. Kita adakan aja maksudnya. Sebenarnya nggak ada. Karena kata perintah itu kan kita nyuruh orang yang ada. Tapi sebenarnya dibuat ada bisa. Secara teori dibikin bisa. Tapi kemarin belum kita pelajari. Tapi kita tulis saja. Ya. Sama. Kuncinya adalah dari kata kataba. Saya tulis dulu. Kataba. Oktober. Uktub ya, dia ada uktub, kemudian ditambahin li yak tub untuk dia menulis. Ya, maksudnya tolong dia suruh untuk menulis. Nah, berarti kan kita menyuruh orang melalui perantara. Liyak tub. Nah, di Al-Quran pun ada nanti kalimat seperti ini. Ya, kalimat yang semisal ini ada. Liyak tub. Berarti dia nulis gitu ya. Nah, bagi atau untuk. Jadi kita nyuruh, ya akhi, tolong suruh dia untuk menulis. Nah, kadang-kadang untuk dia. Ini sama ya kaitannya. Secara makna, yaitu menyuruh orang yang ketiga. Baik. Bisa ya? Oke, dari satu dulu ini, dari satu fa'il, satu subjek ini, kalau seandainya kita kasih contoh lain, Doroba, memukul. Fi'il mudhari'nya, itu madhi. Itu madhi, ya. Mudhari'nya, yadribu. Oh iya. Doroba, yadribu. Saya tulis dulu ya. Doroba ini contoh. Kita mulai dari satu fa'il dulu sebelum yang lain-lain. Kan tidak ada 14. Tapi yang kita pelajari ada 8. Tapi dari 8 itu daripada nanti langsung digabung review semua bingung, kita coba satu dulu, matangkan satu dulu ya. Doroba contohnya. Fi'il madhinya doroba artinya dia sudah memukul. Kalau dia sedang dan akan memukul, nah yadribu. Doroba yadribu. Kuncinya adalah di bagian depan ditambahin ya. Nah, doroba yadribu. Nah, bisa ya? Berarti kalau perintah untuk orang ketiga tambahin liyadrib, liyadrib. Buat kamu pakai lihat dulu dari sebelum aja. Baik. Liyadrib. Oke. Contoh lainnya, ini kan dalam fiil
fi'il atau fi'il ya, kalau kata kerja itu kan bisa kalau ini pembagiannya kan berdasarkan waktu ya. Fi'il madhi, mudhari, amr ini kan berdasarkan waktu. Ada fi'il yang berdasarkan nanti huruf-hurufnya. Nah, artinya nggak selalu hurufnya itu aman semua. Ini kan aman suatunya hurufnya itu tidak akan berubah. Nah, dan selalu tiga, selalu tiga. Nah, contoh yang hurufnya itu tidak aman, tidak terbaca semua, tapi kita sering ketemu, yaitu contohnya sholat, sholat. Ini kebaca berapa? Hanya dua ya, shod dan lamnya, ya-nya tidak terbaca. Nah, itu namanya fiilnya nih, artinya fiil yang ada penyakitnya, karena hurufnya tidak terbaca semua. Nah, tapi kita nggak terlalu ribet ini karena lari ke sorof. Tapi minimal ketika kita berubah dari fi'il madhi, mudhari sama kuncinya. Shalla, yusolli. Yusolli. Shalla, yusolli. Sallallahu ala Muhammad. Dan berarti shalla berarti sudah bersolawat. Shalla Allahu. Sallallahu berarti Allah telah bersolawat ala Muhammad atas diri Nabi Muhammad. Yusolli berarti dia sedang sholat. Sholat Muhammadun berarti Muhammad sudah sholat. Yusolli berarti Muhammad sedang sholat. Bagaimana nyuruh anak laki-laki kita? Tolong suruh dia sholat. Li yusolli. Nah, kuncinya di sini kata perintah itu ditutup dengan huruf terakhir mati. Ya, huruf terakhir mati. Maka di sini, nah, ya-nya hilang. Pengganti yang mati tadi ya. Nah, pengganti yang mati karena aslinya ini sudah mati, nggak kebaca ini. Liusalli, liusalli. Maka kalau kita kata perintah, salli ala Muhammad, salli ala Muhammad. Jadi salli berarti solawatlah. Kata perintah, sallu berarti kalian solawatlah. Sallu ala Muhammad. Nah, berarti sallu berarti apa? Lamnya bayanya hilang. Oke. Shalla yusalli liusalli. Liusalli. Artinya suruh dia untuk sholat. Liusalli. Oke. Contoh lainnya. Dakhala. Masuk. Oke, berarti fi'il mudhari'nya yadkhulu. Ahsan. Yadkhulu. Yadkhulu. Selalu ditambahin ya di depan kuncinya dia. Yadkhulu. Berarti kata perintahnya ini ahsan. Karena ini tiga-tiganya kebaca, maka yang terakhir dimatikan. Yadkhulu. Yadkhul. Baik. Ini alhamdulillah ada Ibu Putih, kemudian ada Bu Rania ya. Selamat bergabung. Mungkin ngikutin dulu ya, yang mungkin baru bergabung, karena ini hanya review saja. Baik. Bisa menghadirkan contoh lain mungkin yang sudah dihafal? Oke, nggak apa. Qoro'a, membaca. Artinya apa? Qoro'a, dia telah membaca. Kalau dia sedang membaca, dia qoro'u. Dia qoro'u. Nah, betul? Betul. Liya qoro'. Baik.
Liyab. Ini saya gunakan biar gampang perbedaannya. Di akhir dimatikan ya. Liyab korok. Nah, ini mati, ini mati. Baik. Bisa nih ya. Jadi kalau gua ini sudah bisa melihat perubahan ini, berarti sudah aman ya. Nanti baik. Kita lihat review dari atas. Failnya, subjeknya huwa, artinya he, ya, dia laki-laki. Dia sudah menulis, berarti kataba. Kataba Muhammadun, contohnya. Berarti Muhammad sudah menulis. Yaktubu Muhammadun, Muhammad sedang. Nah, bagaimana menyuruh Muhammad yang di sana, yang dia gaib, nggak ada di depan kita, maka ditambahin li, ya, liyaktuba, suruh dia untuk menulis. Kemudian daraba yadribu. Nah, berarti liyadrib, daraba yadrib. Shalla yusalli liyusalli. Shalla yusalli. Makanya kalau untuk menghafal fi'il itu satu paket. Satu paket ya, karena ini memang dasarnya. Ketika ini tidak ada penambahan, maka ini dia menjadi asal untuk menghafal kosakata dari kata kerja. Jadi kalau saya pengen menghafal, menambah kosakata dalam bahasa Arab, kosakata kata kerja, maka dimulai dari menghafal huwa dulu. Nanti kalau menghafalnya dari failnya, subjeknya yang lain, pasti yang lain itu ada penambahan. Kalau ini kan dia tidak ada penambahan. Apa bahasa Arabnya menulis? Kata bayak tubuh. Bahasa Arabnya memukul, doroba, yang tudibu. Bahasa Arabnya sholat, sholla yusalli. Masuk, dakhola, yadkhul. Membaca, qara'a, yaqra'u. Jadi ini satu paket. Biasanya satu paket untuk menggunakan hafalannya. Doroba, memukul. Allah berfirman kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar. Idrib, pukullah. Jadi itu buat anta nanti ya. Idrib anta, idrib. Jadi kata perintah nanti. Baik, di sini bisa ya. Kalau saya hapus, masih nyambung kan? Kira-kira gimana? Contoh lain. Contoh lain. Khoroja. Khoroja. Ilmadi. Khoroja. Diubah menjadi mudhari'. Jadi yakhruju. Baik. Keluar. Kemudian jalasa. Duduk. Majelis. Majelis. Tempat duduk. Kuncinya di ya di awal ya. Tambahan ya di awal merah. Jalasa yajlisu liyajlis. Liyajlis. Oke. Contoh lainnya apa? Rokiba. Rokiba. Betul. Yarkabu. Betul. Rokiba. Ya, betul. Perubahan ini itu di dalam ilmu sharaf ada 6. Untuk yang 3 huruf ini ada 6. Dakhola ini kan fathah, dhamma, fathah, fathah. Ini kan fathah, kasrah. Fathah, dhamma itu macam-macamnya ada 6. Ada 6 model. Tapi kita nggak perlu pusing di sharafnya. Minimal yang kita hafal dulu saja. Gitu. Karena kita kalau ini memang bahasa Arab itu satu paket nahwu sharaf. Artinya gramaturnya kan gitu ya. Gramaturnya itu ada 6. Nah, belum nanti yang hurufnya itu ada penambahan. Huruf penambahan itu sampai ada 12. Tadi bingung lagi. Dari dakhola menjadi dakhola. Adkhola. Dakhola. Nah, berbeda lagi nanti. Nah, sini lagi nanti. Ada 12 itu. Nah. Baik. Ya, sebenarnya gampang ya kalau udah tahu teorinya ya. Baik. Ini bisa difahami ya. Ini baru satu subjeknya, baru huwa saja.
kita akan masuk pada subjek yang kedua. Gitu ya. Dan itu pun sudah kita pangkas dari berapa? 14 hanya menjadi 8 saja. Kita akan mereview masing-masing dengan perubahan ini. Berarti kuncinya untuk fa'il ataupun subjek huwa ketika berubah menjadi mudhari yaitu present continuous tense hanya ditambahin apa? Ya di awal saja. Hanya ditambahin ya di awal saja. Gitu. Jadi kayak ini tadi ya. Dia sudah menulis kata apa? Sedang menulis tinggal tambahin ya, yaktu. Ayo. Ini boleh udah tulis ya? Boleh izin saya. Siapa? Wahab Sari. Oh itu. Maksudnya offline online udah nggak bisa lagi gitu. Mungkin saja ini yang itu. Oh. Yang sedang komen. Baik, ini huwa sudah paham ya? Inilah insya Allah. Sekarang masuk subjek yang kedua. Gimana namanya? Hum dulu. Nah, sebenarnya ada huwa huma ya, tapi huma ini enggak. Huma kemarin kita skip karena mungkin apa jarang ditemukan di Al-Quran. Nah, kita yang sering pakai aja. Hum. Apa dia hum? Mereka. Mereka atau they ya. Hum. Mereka tapi laki-laki ya. Betul. Betul. Dari kata ba tadi, saya izin turun bawah dulu. Ini biar nggak hilang. Tadi huwa ya. Huwa. Huwa. Kemudian apa? Kata ba. Tentunya. Kata ba. Berubah menjadi iya tubuh. Ini buat sampel di atas saja. Lihat tubuh. Nah sekarang hum. Untuk humanya kita lewatannya dulu. Hum artinya mereka laki-laki ya. Meskipun memang nanti secara dominasi mereka itu bisa laki-laki perempuan. Tapi secara asalnya hum itu laki-laki. Nah, dari kata ba, kalau ini kan huwa itu tidak ada penambahan, depannya kosong, kaki kosong. Kalau di sini baru ada penambahan nanti ya, ini warnain biar nggak lupa. Yaktu. Penambahnya nyanyi saja. Nah, sekarang hum, bagaimana? Mereka sudah menulis. Kuncinya adalah waw alif. Ya. Jadi kalau nanti di Al-Quran melihat kok waw alif di belakang, artinya kalau dia adalah sebuah past tense, berarti mereka. Amanu wa amilu kan gitu ya. Amanu berarti di waw alif. Wa amilu waw alif. Kuncinya adalah waw alif. Jadi diartikan mereka. Jadi tahu dari mana mereka? Waw alif. Apain? Kata ba. Menulis. Mereka sudah menulis. Itu cara mengartikannya. Mereka sedang menulis. Tulis dulu yang warna hitam dulu ya. Kuncinya nanti tinggal penambahannya. Baik. Kalau ini di awal ya, betul, kita samar. Yaktu, tambahin waw alif sekarang. Yaktubuna. Hum yaktubuna, berarti mereka sedang menulis. Ya, ini kelihatan warna merahnya ini ya, kalau dilihat ya. Merah. Jadi tambahnya dua, depannya itu sama kayak huwa, di belakang kami waw dan alif. Waw dan nun. Berarti tandanya sedang, ya mereka sedang. Contoh lainnya nanti kita tulis ya. Kalau di sini liyaktub, nah saya ganti warna merah aja. Liyaktub. Sama,
Di sini juga lihat. Nah, betul. Lihat tubuh. Lihat tubuh. Nah, wawu alif lam. Lihat tubuh. Suruh mereka untuk menulis. Ini kata perintah fi'il amr. Suruh mereka untuk menulis. Baik. Bisa dipahami ya? Yang prakteknya ya. Oke, kita contoh lain. Coba deh. Hah? Sholat yang tadi. Iya. Sholat. Sholat. Tadi ya. Tadi kalau sholat berarti huwa. Nah, sholat kan asalnya. Sholat. Karena ini untuk hum. Maka solu. Kok ini warna itu? Sholat. Atau sholat atau solu? Sholat. 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 Sholau. Sholau. Aslinya sholau. Benar. Belum. Jadi aslinya sholat. Tambahin mau alif. Jadi sholau. Ya. Kalau solu nanti kata perintah. Untuk membedakan kata perintah dengan fi'il madhi. Nah, jadi ini sholau. Tadi kan dituliskan sholat ya. Jadi fathahnya itu tidak berubah. Nanti kalau berubah itu nanti jadi kata perintah. Gitu. Jadi tetap yang ini tidak berubah warna hitamnya, cuma ditambahin wawu alif saja dan tidak merubah harokatnya. Sholau artinya mereka sudah sholat. Tapi kalau solu, sholatlah. Nah, jadi membedakan antara kata perintah dengan gitu. Kemudian tadi yusol. Nah, betul. Yusol. Yusollu. Yusalluna. Kuncinya sama. Waw ya di awal, waw dan nun di akhir. Sama seperti di atasnya. Sallau yusalluna. Innallaha malaikatahu yusalluna. Berarti mereka bersolawat atau bersolat. Bukan dan bersolawat sama. Baik. Gimana? Nah, betul. Yusalluna. Yang mana? Tadi yang atas yang tubuh gitu. Ya apa? Ya dulu. Patah ada pasal ada. Oh, betul. Oh, yang tadi oh, betul. Oh, betul. Harus terbiasa dan menghafal. Betul. Gitu. Betul. Bahkan kadang salah membaca, salah arti nanti. Gitu. Kadang salah membaca, salah makna, beda maknanya. Baik. Nah, kata perintah untuk mereka supaya sholat apa? Liyusollu. 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 Tapi ini ya, saya ulangi tadi, untuk fi'il amr memang kata perintah itu aslinya kan orang yang saya ulangi tadi ya, untuk orang-orang yang diajak ngobrol ya. Nah, kenapa ini kita tambahin? Ini secara teori ada, tapi secara teori nggak ada, tapi secara percakapan memang bisa menyuruh orang ketiga tadi ya. Artinya fi'il amr ini kita nyuruh itu kan nyuruh orang yang ada, artinya kan gitu. Cuman bisa digunakan untuk orang yang
tidak ada di depan kita. Makanya ada tambahan menggunakan tambahan fi'il mudhari, suruh dia untuk liyusallu, suruh dia untuk sholat. Baik. Contoh lainnya, amila. Amalan. Amila itu untuk huwa. Amila huwa. Kalau mereka, itu mudhari. Amila tamim wawu alif. Amilu. Kemudian amanu wa amilu. Amilu artinya mereka beramal. Mereka telah beramal. Amilu berarti mereka beramal. Kalau fi'il mudhari'nya? Ya. Malu. Ya di awal, kemudian wawu dan nun di akhir. Sama ya? Ya di awal, wawu dan nun di akhir. Baik. Ya maluna. Jadi nanti sama ya, sering kita ulang-ulang yang kemarin ketika praktek di ayat Al-Quran itu. Oh, di awalnya ya, di akhirnya. Kalau ya saja berarti di ya. Kalau wawu dan nun, tambahannya wawu dan nun berarti mereka. Kuncinya gitu. Dia sedang beramal. Ya malu. Ya malu, hanya ya saja. Kalau mereka beramal, ya maluna. Mereka dia sedang sholat, yusolli. Mereka yusalluna, tambahan wawu dan begitu juga dengan kata fi'il amrnya liya'malu. Liya'malu. Nah, baik. Ini perubahan beberapa contoh, yaitu untuk hum ya. Tadi sudah huwa sudah, sekarang hum sudah, dan beberapa contoh lainnya. Oke. Tadi yang di huwa apa contoh lain? Qura'an. Nah, kalau Qura'an mereka qara'u. Kalau fi'il mudhari'nya yaqra'una, betul. Yang amarnya liyaqra'u, betul. Dakhala. Dakhalu. Yadkhuluna. Masya Allah. Liyadkhulu. Terus apa lagi tadi? Daraba. Darabu. Yadribuna. Liyadribu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa ya? Jalasa. Gimana Bunung? Jalasu. Yang tadi. Yajlisuna. Nah, jalasa, jalakan tadi kan? Jalasa yajlisu. Sekarang hum jalasu yajlisuna. Liyajlisu. Baik. Ini mudah-mudahan bisa contoh-contoh deh. Yang online gimana? Mungkin kalau ada yang baru datang ya nggak apa-apa ya. Belum ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Ini sebenarnya hanya pengulangan Ibu. Jadi ya nggak apa, sambil melihat mungkin rekaman yang sebelumnya ya, yang pernah kita bahas. Jadi pertemuan bulan lalu itu kita sudah membahas satu ya, sendiri, mudhari sendiri, amar sendiri. Nah, sekarang kita penggabungan semua. Gabungan semua. Kita hapus. Nah. Oke.
Huwa, aslinya kan huwa, huma, hum ya. Tapi humanya kita skip aja. Sekarang masuk pada hiya. Hiya. Apa hiya? Dia Dia perempuan. Kataba, katabu. Kalau kata, ahsan. Katabat. Kataba. Cuman ditambahin taknis, tak mati di belakangnya. Katabat. Nah, baik. Kemudian untuk mudhari'nya, nah, tadi kan kata banyak tubuh, berarti kata bat, oh tak ya, tak tubuh, tak tubuh. Kalau betul itu anti nanti yang lembut. Kalau ini iya, kata bat, tak tubuh. Nah, berarti kata bat dia sudah menulis. Kalau dia sedang menulis tak tubuh, sama dengan anta. Sama dengan anta, tak tubuh, hiya, tak tubuh, anta, tak tubuh. Nah, berarti diubah dari iya menjadi tak. Dari iya, dari yak tubuh menjadi tak tubuh. Nah, contoh lainnya, yang kita tulis tadi. Borobat menjadi borobat. Kemudian mudhari'nya, ribu. Ribu. Qoro'a, qoro'at. Mudhari'nya taqra'u. Jalasa, betul. Mudhari'nya tajlisu. Mohon izin Bunung. Da, hanya dilihat warna ini ya, warna merahnya aja ya. Dakhala, dakhala. Ini kan dakhala, dakhalat. Kemudian dakhala yadkhulu menjadi tad. Dakhalat, tadkhulu. Gitu ya, tadkhulu. Bisa nih ya. Kharaja, kharajat. Betul. Kemudian mudhari'nya takhruju. Shalla, sholat. Kalau dia sedang sholat, shalla yusalli tadi kan, tusalli, sama kayak anta tusalli. Baik, shalla yusalli. Betul. Masya Allah, alhamdulillah, mari. Masya Allah. Baik, silakan Butari, apa? Sekarang fi'il amrnya litak, baik, litak tuber. Nah, ya memang secara perintah nggak ada kan itu, cuma kita bikin ada, dan itu memang maklum ya. Jadi kata perintah itu bisa langsung, perantara, atau dengan kata kiasan gitu. Baik, Bu Hafsari boleh ya ambil jalan dulu ya. Ini hanya mereview dari semua fi'il. Nah, baik. Jadi kan kita fokusnya di 3 ya, bahasa Arab itu yang fokus di 3. Fi'il, kata kerja, kemudian nama. Ya, silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Silakan Bu Mita dan Pak Marhaban.
Baik. Sekarang saya ada dua nih, Ustaz, lihat perbedaan martia dan peta. Iya. Kalau bareng kan aman insya Allah. Baik. Kita lanjutkan, mohon izin. Contoh lainnya. Contoh lainnya. Apa? Contohnya koma. Oh, kola boleh. Kola. Yang dia apa yang dia mesti ya? Ya kan kola kan dua. Belum ada penambahan. Sekarang kalau hianya kolat. Nah, ada penambahan tak ya. Kola yaqulu menjadi taqulu. Taqulu. Nah, taqulu. Nah, gimana? Apa ini? Nah, oke, yang baru datang. Baru datang nggak apa? Kita sedikit ulangi ya. Jadi kan kita pengen mereview kata past tense ya yang sudah dikerjakan, kemudian yang sedang dikerjakan, dan kata perintah. Nah, kita tadi sudah identify subjeknya. Sebenarnya subjeknya ada 14 ya. Cuman yang pernah kita pelajari hanya 8 saja. Dari pertama huwa tadi sudah kita contohkan beberapa. Huwa kataba. Dia sudah menulis. Dia sedang menulis yaktubu. Warna merah ini perubahannya. Warna merah ini perubahannya. Gitu. Dan ini kata perintahnya. Ini perintah, ini sedang dikerjakan, ini sudah dikerjakan. Iya. Nah. Berarti kalau huwa kataba berarti dia laki-laki sudah menulis. Kalau dia perempuan katabat. Tinggal menambahin tak saja. Kalau mereka wawu alif. Katabu berarti mereka sudah menulis. Nah, kalau sedang yaktubu dia sedang menulis. Yaktubuna mereka sedang menulis. Dia perempuan sedang menulis taktub. Baik. Jadi kenamaan. Nah, ini contoh lainnya. Qola menjadi qolat. Yaqulu menjadi taqulu. Contoh lainnya, apalagi tadi? Koma, hampir sama. Koma. Ya. Koma itu berdiri bukan? Berdiri. Dia takumu. Menjadi ini loh. Koma menjadi komat. Nah, berarti sholatnya sudah komat. Kenapa komat? Karena sholat. Sholat itu mana mudzakkar? Nah kan as-sholatu tak bulat berarti muannas berarti iya. Maka sholatnya sudah qomat. Sudah didirikan sholat. Iya. Sholat tak marbutah. Oh enggak, maksudnya sholatnya sudah didirikan. Oh, ini wawu alif. Kalau mereka sudah berdiri, wawu alif. Ya, jadi yang menjadi subjek adalah ini apa? Sholatnya sudah qomat. Mana qad qomatis sholat kan gitu kan? Qad kan gitu kan? Qad qomat as-sholatu. Sholatnya qad ini sungguh-sungguh. Qad itu artinya sungguh-sungguh ya. Bukan masdar. Tu itu artinya fa'ilnya, pelakunya. Ya. Qad qamatis sholatu karena disambung ya. Tapi kalau dibaca satu, qad qamat as-sholatu. Sholatnya sungguh-sungguh sudah didirikan. Nah, kenapa ini tak? Karena sholatnya pakai tak marbutah, artinya mu'annas. Gitu ya. Qomat berdiri. Nah. Berarti kalau sedang berdiri, dia perempuan sedang berdiri. Sama ya. Taqumu. Taqumu.
Taqumu. Baik. Bisa dipahami ya perubahannya ini? Baik. Kuncinya hanya kalau hiya sudah berarti taknya di akhir. Kemudian ini di awal taknya. Baik. Oh ya, pelan-pelan. Ya. Oke. Ini sebenarnya kita baca aja di kami. Huwa kataba yaktubu. Hum katabu yaktubuna. Hiya katabat taktubu. Makanya kalau ini bingung, ini dihapus saja karena ini memang aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Ya, karena itu tadi ya, saya nyuruh orang yang nggak ada kan sulit. Yang saya suruh ada orang yang di depan saya, kamu, kalau kamu laki-laki seperti ini, kamu perempuan seperti ini, kalian, berarti kan kita bisa nyuruh orang yang ada kan gitu. Nah, sedangkan ini huwa, hum, dia kan orang nggak ada semua. Orang nggak ada semua, tapi bisa dibikin kata perintah dengan contoh seperti ini tadi ya. Tolong dia suruh, kan? Tolong dia suruh ini, tolong dia siapa? Dia laki-laki, berarti lihat tuh, tolong dia laki-laki itu suruh nulis. Tolong mereka suruh nulis, lihat. Tolong dia perempuan suruh nulis, litak tubuh. Baik. Bisa difahami ini ya? Baik. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Insyaallah. Kita lanjutkan aslinya tadi ya. Huwa, huma, hum. Humanya kita lewatin. Karena memang penting tapi memang jarang dipakai untuk dalam bahasa Arab di Al-Quran khususnya. Sama setelah hiya itu hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Lagi-lagi huma dan hunnanya kemarin ya untuk kemudahan kita skip juga. Nah, sekarang lari ke anta. Nah, anta. Anta. Ini paling gampang nih. Ya. Anta paling gampang. Tadi kata menjadi, ayo yang pernah kita pelajari. Kata nats. Nggak ada kata nats. Kata kuncinya di sini. Ta. Ta, betul. Kata ta. Kata ta. Jadi semua ini lihatin. Kalau fi'il madhi perubahannya hanya di akhir saja. Nah. Kemudian kalau ini diawali dari yang depan. Ini sama, anta dengan hiya sama. Berarti apa? Anta sama hiya sama. Berarti tak tubuh. Tak tubuh. Nah, nggak ada perbedaannya. Tak tubuh. Nah, sama. Tak tubuh, hiya tak tubuh, anta tak tubuh. Nah, ini baru yang sebenarnya fi'il amr di sini. Sebenarnya fi'il amr di sini. Kuncinya kemarin gimana cara bikin fi'il amr? Lihat di sini. Lihat di sini. Ya. Fi'il mudhari. Ya. Cara membuat fi'il amr kalau masih ingat kemarin ya. Lihat dari fi'il mudhari'nya. Lihat fi'il mudhari'nya dengan penambahan hamzah. Nah. Oh, baik. Sama ya. Kafnya mati, taknya mati, teman baknya tadi ya sama. Semua kata perintah akhirnya dimatikan. Bagaimana cara membacanya? Iktub, aktub, atau uktub. Tahu dari mana? Wah, huruf ketiga. Kemarin ya. Berarti ini bukan aktub, bukan iktub, tapi uktub. Dilihat dari huruf ketiga. Bisa ya? Uktub. Nah, betul. Nanti ketika apa? Ketika apa? Yang kemarin tuh. Ya. Baik.
Kita lanjutkan contoh lain. Selain kata tambah apa tadi? Doroba. Berarti kalau doroba, anta, kamu sudah memukul. Dorob, dorobta. Kamu sudah memukul. Satu saja. Dorob, ta. Dorob, ta. Kemudian kamu sudah memukul. Kamu sudah memukul. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Yadribu. Ahsan, barakallahu fiik. Berarti tahu ribu. Baik, tahu ribu. Nah, dorobta menjadi tahu ribu. Nah, bagaimana bikin fi'il amrnya? Lihat di sini ya. Tambahin alif. Kemudian tulis lagi ulang. Dot, rob, ba. Huruf terakhir dimatikan. Tadi hurufnya mati, dotnya mati, rohnya kasrah. Bagaimana membacanya? Adrib, udrib, atau idrib? Lihat ini. Kasrah. Idrib. Jadi, idrib. Dari mana? Huruf yang ke? Sekarang fataha yaftahu, membuka. Fataha. Fataha. Nggak ada. Ini contoh-contoh lain. Fatahta. Fatahta. Ya. Fatahta. Berarti kamu sudah membuka. Kamu sudah membuka. Fataha. Fataha yaftahu. Fataha taftahu. Taftahu. Tambahin tak saja di awal, ya. Taftahu. Nah, kunci merah ini. Taftahu. Nah, tambahin hamzah di awal, fathahnya sama. Nah, kalau fathah sama dengan kasroh, sama dengan iftah. Ya, khusus hanya ketika fathah saja. Ya, khusus saya bukalah. Ya, iftah. Itu Fatihah membuka. Nah, baik, bisa nih ya. Jadi untuk anta berarti gampang ya, hanya ditambahin tak di akhir saja. Nah. Ini sama kan? Tak di akhir. Masya Allah. Baik. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Amin. Amin. Masya Allah. Baik. Oke, silakan ditulis dulu ya. Tapi setelah itu ditulis oke. Ditulis ya. Alhamdulillah. Oh itu. Masya Allah. Masya Allah. Yang mana? Oh ini madhi, udah pasten ya? Ditulisnya ya? Masya Allah. Setelah ini kita ke arah. Masya Allah. Enggak, di Arab nggak dipakai. Nggak dipakai. Maksudnya ini bahasa bahasa resmi. Jadi hanya dipakai itu kalau di Arab umum ya, mau di Arab Saudi, mau di Yaman, mau di Sudan, di Mesir, itu ini hanya dipakai di 2 tempat.
Satu ketika khutbah resmi, dua ketika di sekolah. Kita ke sekolahannya. Nah, ya. Mhm. Saya kenalnya Ustadzah Mardia. Iya, pengen aku bawa. Nanti ya kita nikmati bersama. Baik, satu lagi ya sebelum masuk ke Al-Qur'annya. Ya. Ya, oke. Kita masuk ke antum ya. Baik. Antum. Baik. Antum, berarti kata banyak tubuh antum sama ini. Kata betum. Oh, apa? Ini diwarnain, Pak. Nanti nilainya nanti pelan-pelan aja dulu ya. Kata betum. Baik. Kata betum ya. Jadi kalau di sini baik. Kata betum. Iya. Ini bukan kasrah, ini ba ya. Ini kan kaf ini. Oke. Kata betum. Nah. Kata betum. Iya, betul. Kata betum. Baik. Ini sama kayak huwa. Kalau huwa kan berarti hanya tambah di awal yak tubuh, ini tak tubuh. Nah, kalau angta itu tak tubuh, kalau kalian banyak orang kunci tambahin wawu dan nun. Berarti tak tubuh, tak tubuh. Nah, ya. Hanya ya amat saja. Betul, perubahannya hanya ya dan tak saja. Gimana? Iya, iya. Tuna. Nah, jadi kuncinya yang warna merah ya perubahannya. Nah, oke. Berarti kata perintahnya uktubu. Pasti dia ada Uktubu. Nah, 4 dulu ya. 4 dari 8 yang kita pelajari. Dari 14 yang seharusnya semua. Gimana? Oh iya, 5, maaf. 5 dari 8 yang kita pelajari. Berarti kurang apa? Kurang 3. Atau mau kurang 9 lagi? Enggak ya? Baik, enggak apa. Baik. Kita review dari atas. Fa'il artinya subjeknya ya. Fa'il berarti subjeknya. Ketika subjeknya adalah huwa, dia laki-laki. Nah, saya katakan tadi, untuk memudahkan hafalan, fi'il itu memang dalam bahasa Arab paling gampang yaitu menghafal dari huwa. Karena yang lain sudah banyak tambahan.
Tambahan. Sedang ini nggak ada tambahan. Huruf asalnya. Kataba yaktubu. Jadi ketahuan kataba, ketahuan dhammahnya. Tadi kan ada kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan lainnya. Ngikutin semua. Gitu. Ini kan satu contoh dari 6 tadi ya, dari 6. Jadi kalau dalam misalnya fa'ala yaf'ulu. Nanti ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ada fa'ila yaf'alu. Nanti beda lagi. Ya, ini namanya dalam bahasa Sorof. Mohon maaf, dalam bahasa Sorof fathu dhammin. Fathah dhammah. Nah, fi'il yang dia tengahnya fathah dhammah. Nanti ada contohnya doroba yatribu, fathah kasroh. Nanti ada 6 ya saya katakan ya, untuk yang 3 huruf ke 6 dalam ilmu sorof. Tapi kita tidak belajar itu. Ini contoh saja dari banyaknya kosakata fi'il atau kata kerja. Minimal kita bisa mengetahui perubahan penggunaannya. Ya itu dulu. Nah, makanya kalau pengen menghafal fi'il, maka mulai dihafal dengan huwa dulu. Kayak tadi kan doroba, yatribu, jalasa, yajlisu. Ketika di awalnya ketemu, yang lain hanya ngikutin saja. Oke. Kita mulai dari kata ba, yaktubu. Berarti hum tambahin wawu alif. Katabu. Kemudian ini dia katabat. Anta gampang, katab ta. Antum katab tum. Nanti anti iya, setelahnya ya. Ana ada tuh. Tuh, kalau nahnu nah oke, berarti turun ke bawah ini sambil gampang, tinggal ngikutin akhirnya saja. Nah, oke. Sekarang yaktubu. Kalau hum tinggal nambahin mawali, mau non yaktubuna. Ini ngomongin apa? Ngomongin dia atau mereka. Kalau dia perempuan sama dengan angta. Perubahannya jadi tak. Awalnya ini kalau dia laki-laki ya, kalau dia perempuan tak. Nah, tak tubuh. Ini hum mereka laki-laki. Bisa, kalau di situ ngumpul di satu, maka bisa digunakan untuk dominasinya laki-laki, gitu ya. Jadi kalau seandainya saya mengatakan, contohnya saya mengatakan ya, sama dengan hum dengan antum ini sama, aslinya untuk laki-laki. Tapi ketika di situ campur, maka boleh menggunakan antum. Contohnya di sini ada laki-laki perempuan nyampur, antum berarti bisa digunakan untuk umum. Meskipun memang asalnya khusus laki-laki. Gitu. Oke, kita ulang lagi tadi ya perubahannya ya. Kalau hiya berarti dia sedang menulis. Dia tak tubuh sama dengan anta. Anta tak tubuh, hiya tak tubuh. Anta tak tubuh. Kalau satu orang, kamu satu orang tak tubuh. Kalau kalian banyak orang, tinggal nambahin wawu dan non di akhir. Dan gitu ya. Ya, ini jamak, ini pun juga jamak. Oke. Oke. Ya, dia sama anta sama. Nih, betul. Minimal, gini, minimal. Ini kan memang target kita kalau memang harus muhadasah conversation, memang harus dihafalkan. Jangan sampai ketika kalau tujuannya adalah conversation ya, kita pengen ngobrol bahasa Arab berarti harus menguasai ini. Jadi ketika bertemu ya akhi anta taktub, nggak bisa anta yaktubu, soalnya nanti ditawain. Karena ini untuk conversation. Tapi ketika kita tujuannya adalah mengartikan, maka minimal kita tahu kuncinya. Wawun nun berarti untuk jamak, kan gitu kan? Oh kalau tak mati berarti untuk perempuan. Wawu alif itu sama dengan wawun nun, sama artinya. Jadi kalau seandainya kita ketemu contohnya
yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Awalnya mau dan nun, berarti mereka minimal bisa mengartikan. Gitu. Nanti kita masuk pada Al-Qur'an akan ketemu seperti ini. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Baik. Anta taktubu. Belum masih belum. Betul. Nah, kalau anti biasanya lembut-lembut, anti taktubina. Kata perintahnya uktub, tegas kan? Kalau perempuan uktubi. Nah, baik. Baik, barakallahu fiik. Ini dulu ya, ini dulu kita sedikit masuk pada Al-Qur'annya. Baik. Ini kalau dihapus hilang nggak ilmunya? Oh, udah ya. Oke, siap. Bu Meta sudah foto? Oh, yang difoto tulisannya itu foto mana ini? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya, sebenarnya ini secara tertulis saya ada. Cuman kalau saya bagikan langsung yang saya tulis nanti nggak ketemu nanti. Makanya nanti setelah ini dan baru nanti ya WhatsApp aja nanti sore atau nanti ya. Oke. Tapi kalau seandainya yang dibutuh ditulis lebih bagus lagi. Biar latihan menulis, juga latihan mengulang gitu. Ya. Nah, betul. Nah, kita masuk pada terjemahan Al-Quran. Udah dapat itu kan ya peta. Baik. Tiba-tiba udah sejam ya, Masya Allah. Nggak berasa. Oke, saya tulis aja langsung kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Kemarin sampai ayat yang ke-15. Sekarang ayat 15. Ayo. Sekarang ayat 15. Lanjut. Saya tulis langsung, izin tulis saja. Nanti langsung kita mencoba langsung mempraktekkan fi'il tadi dari Al-Quran ini. Al-Baqarah ayat 15. Allah berfirman. Baik. Allahu tahzi'u wa yamuddu fi tughyanihim. wa yamudduhum tughyanihim. Iya. Baik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Al-Baqarah ayat 2:15. Oke. Coba kita mencoba memahami dari yang kita pelajari tadi. Allahu fa'ilnya. Berarti kuncinya kalau itu adalah sebuah nama ism kemudian ditutup dengan dhamma artinya subjeknya. Oke. Allah pelakunya sini. Allah adalah Allah ini artinya ya. Yastahzi'u. Di awal dengan ya. Itu dia. Kenapa pakai ya? Karena huwa.
Ya, dia sedang. Allah, dia istahza'a yastahzi. Apa artinya istahza'a? Baru mencari. Apa istahza'a yastahzi'i? Artinya apa? Kalau diartikan secara terjemah artinya mengolok-olok. Kan kemarin kita pembahasannya itu ada orang-orang kafir ketika dia suruh apa melakukan perbaikan, dia merasa jangan merusak dia atas muka bumi. Ternyata dia merusak. Disuruh beriman, dia mengaku beriman, tapi ketika bertemu dengan kawan-kawan, mereka berubah menjadi kafir lagi kan itu pembahasannya kan. Artinya dia bermuka dua kan kemarin kan. Nah, maka di sini Allahu yastahzi'u bihim. Allah dia mengolok-olok bihim dengan bihim apa him mereka. Allah mengolok mereka. Wa yamuddu. Dan dia tahu dari mana kalau dia lagi-lagi ya. Nah, ini kepada huwa. Siapa huwa itu? Yaitu Allah. Nah, berarti ini subjeknya kembali tetap kepada Allah. Berarti Allah mengerjakan dua hal di sini. Apa? Satu, yastahzi'u, mengolok-olok. Siapa yang diolok? Mereka. Mereka apa? Yang tadi pembahasan sebelumnya, yang dia ngaku beriman, tidak beriman, ketemu orang beriman ngaku beriman, kemudian ketemu orang kafir, suruh apa? Suruh jangan merusak, ternyata mereka merusak dan lain-lain kemarin ya. Wa yamudduhum madda yamuddu. Artinya ini asal katanya madda yamuddu, membentangkan tangan, artinya membiarkan. Ya, Allah membiarkan siapa? Mereka. Nah, kenapa di sini him, kenapa di sini hum? Betul, karena ada bi, maka ini ngikutin. Ketika ini artinya sama, him dan hum sama aja. Nah, kalau berdiri sendiri hum, kalau ada yang ini bi ini menjadi ada temannya boleh. Ini sama, ismu menjadi ismi, bismi karena ada bi. Nah, nggak boleh bismu kan gitu. Nah. Baik. Fi apa? Halujar sama kayak ini dari halujar ya. Fi di dalam tughyanihim, tughyan apa? Togo artinya melampaui batas dalam kesesatan. Berarti dia melampaui batas dalam kesesatan. Allah lah yang mengolah mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Nah, karena Allah mengolah mereka, kemudian membiarkan mereka, ya dalam kesesatan mereka, apa yang terjadi? Mereka, kok tahu mereka? Mereka atau dia? Tahu dari mana? Wawun di awal dengan ya bertemu. Mereka kan gitu kan? Mereka maha ya ain mimha ya'mahun. Apa itu? Nah, ini mungkin ini perlu dihafalkan. Tapi kita secara teori sudah ketemu. Ya di awal, wawu dan nun. Berarti mereka. Apa? Ya'mahun itu artinya dia tidak punya pegangan. Terombang-ambing, kemana-mana, Pak. Ya. Masya Allah. Nah, lantaran tadi kan Allah akhirnya sebenarnya Allah yang mengolok mereka dan kemudian Allah membiarkan mereka terserah mau sana sini terserah tersesatannya tujuan tadi ya melampaui batas dalam kesesatan. Apa yang terjadi? Mereka terombang-ambing kemana-mana. Tahu dari mana mereka? Tadi ya dan mau dan nun diambil. Mereka terombang-ambing. Nah, berarti orang-orang kafir ya iya betul. Mereka orang kafir itu ya'mahun, terombang-ambing. Kenapa? Karena Allah yamudduhum fi tughyanihim. Karena Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Nah. Oh enggak. Allah tuh bikin surat itu yang cantik ya, sinyal di situ ya. Ya bisa. Baik. Jadi ini sudah bisa memanai ya secara bahasa ya, secara penggunaan apa tadi kata kerjanya tadi ya.
Jadi sudah bisa mengartikan, oh ya, kalau ya saja berarti dia. Ya saja dia. Kalau ya dan nun wawu nun berarti mereka. Gitu kan. Kalau dia ini siapa? Oh tadi di awal sudah ada isemnya Allah. Nah, gimana? Hu? Yang mana? Yang ini? Allah. Allah. Oh ini. Kenapa Allahu? Kenapa bukan Allahi? Bukan Allah kan bisa. Bisa Allahi, bisa Allah, bisa Allahu. Gitu kan tadi kan? Kenapa saya buletin ini? Kalau ada isem, arti nama, sebuah nama, kemudian di situ ini dhammah, berarti itu subjeknya, pelakunya. Subjek. Nah, contohnya Muhammad pergi, Muhammad memukul. Nah, ini kita sedikit nanam intermezzo dulu ya. Muhammad memukul Utsman. Muhammad. Siapa yang memukul? Muhammad. Berarti karena pelaku maka menjadi dhammah. Muhammadun, atau kalau seandainya Ahmad itu Ahmadu, karena dia objek. Muhammadun, nggak boleh Muhammadin. Muhammadun atau Ahmadu. Memukul, doroba. Berarti sudah kalau sedang memukul, yadribu. Kan gitu kan? Yadribu. Siapa yang dipukul? Sebetulnya Utsman. Nah, ketika dia menjadi objek menjadi fathah. Jadi kuncinya, kalau dia adalah sebuah nama, kok dhammah, berarti dia adalah subjek. Kalau dia fathah, berarti objek. Itu bahasa kita simpelnya ya. Nanti kalau bahasa nahwunya, fa'il, maf'ul. Jadi kan fa'il, pelaku, maf'ul artinya objek. Bukan maf'ul, maf'ulun. Maf'ul artinya objek. Gitu. Terpukul, berarti orang yang terpukul ya. Nah. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Maka tadi Allahu, karena Allah ya subjeknya, fa'ilnya, pelakunya. Baik. Di sini enggak ditunjukkan, tapi sebagai kata pengganti. Hum ini dia Allah membiarkan mereka, berarti mereka ini adalah objeknya, tetapi ya sebagai kata pengganti saja. Ya, jadi mereka ini menjadi objeknya. Nah, selalu dalam kalimat sempurna kan ada SPOK-nya, sama di sini. Ya, ada kalanya SPO, ada SPOK. Nah, kalau sini ada SPOK. Subjeknya dia. Oh, dari mana dia? Ya. Siapa? Kembali ke Allah. Apa predikatnya? Madda yamuddu, membiarkan. Objeknya siapa? Hum, mereka. Keterangannya fi tughyan, dalam kesesatan atau kezaliman. Ya, betul. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Karena sudah dibiarkan, ya nggak ada pegangan, sehingga terombang-ambing. Jadi memaknai, menerjemahkannya seperti itu nanti untuk dalam Al-Quran. Harus bisa kan sudah ada kuncinya ya. Minimal kita sudah bisa mengartikan membedakan untuk fiil. Nah, him kan sudah kita pelajari juga. Kata ganti hum, him, wa, bi, fi ya. Tinggal merangkainya mungkin ya. Merangkainya menjadi sebuah kalimat sempurnanya. Ayat yang ke-16 boleh dibacakan? Sebentar. Agak panjang diri apa ya ini? Ulaika ishtaro. Tidak petunjuk.
Kemudian fama bihat. Tuhum wa ma kanu muhtadin. Baik. Ulaika alladzina ishtarahu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadina. Baik, mohon izin kita lihat identify ulaika. Sudah kita tahu apa ulaika? Mereka itu, betul. Jadi yang awal dulu kita pelajari, nah, hadza ini, zalika itu, ulaika, nah, mereka itu. Nah, iya betul di awal. Ulai apa? Hah? Kalau ulai. Ha, Ha. bukan. Ha itu, bentar ya izin ya. Oke, ada ini apa? Ulai. Ada pertanyaan yang simpel lagi, tapi ini penting juga. Ha, ula tadi kan? Ulaika dengan ha, ula ya. Oke. Hadza. Hadza. Aslinya ha plus za. Hadza artinya Bu? Ini. Yang ini itu artinya yang ha atau yang ha, yang za atau yang hadza? Bukan. Aslinya za saja, za ini. Aslinya ini tuh za. Nah, hanya apa? Ini untuk tanbihus sami' dalam bahasa Arab, untuk memberikan peringatan orang supaya fokus. Woi, ini. Nah, ha, za. Nah, jadi ha ini untuk memberikan peringatan supaya orang fokus. Penekanan boleh untuk apa? Jadi aslinya za. Sama hadhihi juga. Hadhihi. Hadhihi. Aslinya hadhihi. Berarti yang ini untuk mu'annas mana? Hihi saja. Ha-nya itu hadhihi. Nah, sama ulaika. Jadi hanya itu supaya orang fokus. Nah, kalau langsung ini dengan woi ini lah kan beda. Bukan woi ya. Bukan woi. Ya. Nah, contohnya kan gitu kan. Ini buku dengan woi ini buku kan ada apa? Oh buku kan itu. Biar orang lebih fokus. Nah, jadi sama artinya. Haula dengan ulai sama ya. Haula. Baik. Mau kembali lagi? Tadi kan ulai. Ulai aslinya ulai saja. Tapi kenapa ka? Sama. Hadza dan zalika. Zalika menunjukkan jauh. Kok hilang malah? Zalika. Tadi kan hadza kan? Ini. Kalau zalika itu. Nah, lika ini menunjukkan yang jauh. Aslinya ulai saja, tambahin ulaika menjadi yang jauh. Gitu. Nah, berarti mereka itu yang jauh. Itu kan? Oh ya siap. Dipanjangin ini ya. Benderanya kurang panjang, kurang berkibar. Tapi ini kenapa ada seperti ini? Kan terjadi perbedaan pendapat ulama di sini kan? Oke. Yang mengatakan 4 benar, yang mengatakan 6 benar. 4, 5, 6 boleh. Yang 2 atau 3 salah. Oke. Kenapa?
biasanya ini yang huruf panjang yang gara-gara ada hamzah. Jadi huruf panjang itu ada penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya hamzah, penyebabnya dhammah, penyebabnya waqaf atau lainnya. Itu dalam hukum tajwid ya. Nah, ini 4 kalau sudah belajarnya bagus, bacanya agak cepat boleh 4. Tapi kalau yang masih belajar, maka fokusnya 6 saja. Gitu kan. Jadi fungsinya apa? Intonasinya lebih panjang. Jadi ulaikal ladzina, berarti bacanya cepat. Tapi kalau bacanya pelan, berarti menggunakan 6 harokat. Oke. Kita lanjutkan. Ulaika artinya apa tadi? Mereka itu. Nah, sama tadi kan? Ada dengan da sama tadi. Lagi ya. Woi, mereka itu lah. Tapi ini istilah anak saya, istilah saya. Nanti jangan sampai, woi mereka itu ya nggak usah. Artinya, ini hanya untuk memberikan peringatan orang supaya mendengarkan apa yang kita sebutkan. Nah. Baik. Alladzina udah sering. Nah, kalau alladzi saja berarti yang. Kalau alladzina orang-orang yang. Mereka itu orang-orang yang. Oke ya. Jadi alladzina ini sudah baku ya. Sudah kita artikan mereka apa orang-orang yang. Oke. Ishtara tadi sudah. Berarti kalau mau alif. Oh, lihat tadi situ. Mereka. Oh. Nah, bukan. Ishtarau, ishtara. Amr madhi. Madhi. Berarti mereka sudah. Apa sudah? Ishtara, membeli. Syira. Syira atau ishtara ya, membeli. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka sudah membeli. Ya, ishtara artinya membeli. Ya. Jadi membeli apa? Awwalalah. Atau bisa diartikan menjual belikan juga bisa. Artinya mereka sudah menjual belikan apa? Ad-dhalalah, dhalal. Dhalal. Dalin itu sesat. Kesesatan dengan petunjuk. Bi dengan al-huda petunjuk. Nah, jadi ya menjual belikan. Ya, jadi dia menjual belikan petunjuk. Gimana Ibu? Bu Umi, gimana? Ya, kalau dalam bahasa Arab ishtarau itu aslinya membeli ya, tapi di Al-Quran di situ bisa dikatakan menjual belikan. Artinya nanti kalau dilihat terjemah pasti jual, kalau diterjemah pasti menjual. Tapi secara makna artinya apa? Petunjuk ini diganti dengan kesesatan. Kenapa di situ dia nggak hudi ya? Karena dia kali. Aslinya bil hudi. Tapi ini namanya apa? Muqaddar. Tersembunyi. Aslinya bil hudayi. Aslinya bil hudayi. Tapi sulit mengucapkan bil hudayi. Maka untuk memudahkan bil huda. Tapi orang-orang Arab tahu. Ini kalau disebutkan bil hudayi. Tapi agak sulit diucapkan. Maka i-nya disembunyikan. Langsung dibaca bil huda. Nah. Nanti kalau dalam ilmu nahwu ada nama istilah i'rab. I'rab itu menjelaskan ini harokatnya apa. Aslinya bil budayi. Tapi sulit mengucapkan bil budayi, maka cukup bil buda. Nah. Baik. Ini sebuah nama sesatan. Fathah. Tadi apa? Objek tadi. Bolalata. Mereka itu menjual belikan apa? Petunjuk dengan kesesatan. Nah, berarti menjadi sebuah objek itu. Baik. Apa yang terjadi? Fa. Maka. Fa apa? Apa yang difahami dari kalimat fa? Kenapa Allah tidak menyebutkan wa? Di sini ada wa. Tapi kenapa fa? Ini baru kita bahas dulu. Apa yang tersirat? Ya, akibatnya bagaimana?
Ibasnya. Nah, saya ulangi. Fa ini maka kalau diartikan ya. Wa juga. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat fa, itu efeknya akibatnya langsung seketika. Kalau wa bisa ada jeda. Ya. Makanya di surat contohnya surat apa? Al-Haqqah, Al-Qari'ah ataupun Al-Zalzalah. Contohnya ya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa langsung seketika juga. Seketika itu juga setelah kesulitan ataupun bersama dengan kesulitan ada mudah. Allah menggunakan kalimat fa langsung saja. Nah, ya. Enggak, ini kan udah diulangi kemarin. Oh, berarti Bu Meta lagi umroh kemarin. Nah, itu. Ya. Nah, akibat dari mereka menjual belikan petunjuk dengan kesesatan, seketika juga ma ini kemarin kita bahas juga, ma itu maknanya ada banyak. Ma itu artinya adalah apa atau tidak. Kalau ma itu bersambung dengan fi'il apa ini? Rabiha, rabihat. Madi untuk ayo yang dia itu apa? Siapa subjeknya kok dia itu kemana? Cari di sini. Oh, ternyata tijarah. Ini tijarah. Tijarah. Apa itu tijarah? Kan ditutup dengan ta'an, tak marbutoh, tak. Tijaratun ini muannas. Saya tulis berarti mana? Oke, aslinya sebelum disambungkan dengan hum kan tijaratun. 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 Berarti apa? Muannas. Nah, makanya di sini pakai tak. Betul. Kenapa tak? Karena tijarah itu muannas. Nah, baru kita ketemu. Oh, berarti ini pakai tak karena kembali pada tijarah. Tijarah. Kenapa pakai tak? Karena tijarah itu apa ciri muannasnya? Tak marbutoh. Apa artinya? Fa. Seketika itu juga ma tidak rabiha. Rabiha artinya beruntung. Ma tidak beruntung perdagangan mereka. Ya, apa perdagangan apa? Yaitu tadi menjual beli tadi. Karena dia menjual belikan petunjuk dengan kesesatan, tidak pernah beruntung, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung penjualan mereka, jual beli mereka apa? Perdagangan mereka, tijarah mereka. Kemudian setelah itu, ini kan langsung ya, langsung tidak beruntung. Jual beli mereka, menjual belikan petunjuk dengan kesesatan, tidak langsung seketika. Tahu dari mana langsung seketika? Fa. Setelah itu ada akibat yang kedua, wa. Dan tidak kanu tidak akan terjadi. Kanu apa? Kana itu kun. Kun kan, kanu artinya terjadi kan? Tapi sini ada kata penafsinya menghilangkannya. Mereka tidak akan terjadi apa? Muhtadin. Bukan orang-orang yang muhtadin. Hidayah. Bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Muhtadin adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau di sini makanu mereka tidak menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka kamu mereka ya Perdagangan kamu banyak. Ini kan obrolannya bukan antara aku dengan kamu, tapi antara mereka dengan Allah. Ya, jadi ini adalah malaikat Jibril sedang memberikan berita kepada Nabi Muhammad. Muhammad dan orang-orang yang membaca ayat ini, Allah sudah menceritakan mereka itu yang kafir itu tadi ketika mereka kok suruh iman gak mau beriman, suruh beramal soleh malah merusak dan lainnya, ketahuilah Allah sedang yastahzi tadi ya, sedang mengolok mereka. Allah sedang sekarang malaikat Jibril sedang berbicara kepada Nabi Muhammad. Allah sedang membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, kan gitu kan? Kemudian apa?
dan mereka terombang-ambing, kan gitu. Mereka itu sedang menjual belikan petunjuk dengan sesatan. Apa yang terjadi ketika petunjuk dijual belikan? Langsung seketika itu juga jual beli mereka tidak akan pernah beruntung. Selanjutnya mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi istilah ini Allah sedang menceritakan kondisi tijarah mereka. Apa perdagangan mereka? Apa yang dijual belikan? Yang mana? Ini. Karena tijarah. Tijarah ini kan apa? Iya. Oh, tijarah ini. Tijarah itu dah. Ya, muannas. Ya. Iya, karena ini tijarah, karena ini tak marbuta. Ya. Ustadz, itu tijarahnya kan belakangan ya Ustadz ya. Betul? Nah, Betul, Ibu. Terus? muncul kata tijarahnya kan belakangan Ustadz. Betul. Gimana kita suka bisa menandai kalau itu mu'annas gitu, maksudnya gimana? Suaranya agak putus-putus. Oh, ini kenapa tahu mu'annas? Karena nggak ada opsi lain, nggak ada subjek lain. Kalau kita Putus-putus ya ngomongin... Ustadz. Gimana? Suaranya putus-putus, Bu Umi, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf, suaranya belum jelas ya. Menandainya. Oke, yang mungkin yang saya pahami ya. Pertama, ini Rabihat. Kenapa? Berarti menandakan untuk mu'annas ya tidak? Untuk menandakan mu'annas. Ya. Pertama ini tahu ini mu'annas. Berarti harus Oke. baik. Mohon maaf suaranya Bumi sampai sekarang masih putus-putus. Tapi mungkin sedikit saya yang Anda pahami dari pertanyaan tadi. Ini fi'il. Kemudian ada pelakunya, namanya fa'ilnya ya. Fa'ilnya. Tijarah. Nah, kenapa ini di belakang? Semuanya sama aja. Mau di belakang ataupun mau di depan, nggak masalah. Contohnya, tijaratuhum rabihat. Boleh. Rabihat tijaratuhum, berarti fi'ilnya itu mau di belakang, di depan nggak masalah. Kemudian, kenapa ini kok tahu tijarah? Tadi lagi-lagi, ini dhammah. Ya, tadi kita sebutkan, kalau dhammah berarti subjek. Ya, begitu juga ini ketika fathah, berarti ini objek kan gitu. Nah, dan kalau kita lihat di sini, maka tidak ada yang mu'annas yang pantas untuk dijadikan subjek, kecuali memang yang terdekat adalah ini. Gitu. Jadi keberuntungan ini, dan awalnya kan robiha artinya beruntung. Gara-gara ma menjadi tidak beruntung, maka tidak beruntung. Apa yang tidak beruntung? Nah, dicari di sini. Ternyata yang terdekat, yang mu'annas plus yang dhammah hanya ini saja. Kalau ini kan dia mu'annas betul, dolalah, tetapi dia fathah. Berarti bukan. Di sini cari lagi, oh ternyata yang menjadi mu'annas yang ditutup dengan ta, kemudian yang dhammah hanya ini. Maka inilah yang pantas untuk dijadikan fa'il subjek dari rabihat. Gitu ya kalau untuk mu'ananya. Allah alam tadi pertanyaannya mungkin dari yang saya sampaikan mudah-mudahan itu, tapi karena dari pertanyaan tadi agak kurang jelas soalnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin ada lain yang dari sini? Masya Allah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik ya. Memang ini kalau mau ngatik dari segi linguistik bahasa, memang agak mendalam nanti ya. Tapi minimal secara simpelnya kita bisa memahami sedikit dari penggunaan bahasa Arab yang kita pelajari tadi. Jadi memang kita lebih fokus pada teori dibanding bahasa Arab yang percakapan ya, sehingga nanti tidak selalu semuanya kita pelajari. Ya mungkin sedikit-sedikit yang membantu memahami saja. Itu pun mudah-mudahan ya bisa dipahami semua insya Allah. Kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi mungkin ada pertanyaan nanti bisa via WhatsApp ataupun Japri gitu ya kalau tidak memuaskan.
lagi-lagi karena waktu sudah masuk zuhur, jadi kita cukupkan. Sambil agak santai mungkin sambil nanya boleh ya. Tapi saya izin kita tutup dulu ya. Baik, karena waktunya sudah azan, kita tutup dulu. Setelah kita tutup nanti sambil nyantai boleh ditanya. Syukran. Allahu ayyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.